panjang umur, tapi terutama biarlah kasih kemurahan Tuhan yang kita rasakan adalah kita bisa beribadah melayani Tuhan. Biarlah ibadah pelayanan menjadi perkara yang sangat kita nantikan saat-saat yang paling indah dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 214. Nyanyian rohani nomor 214. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembahkan. Mari kita semua balik berdiri. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Dan doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam hari ini lewat ibadah kaum muda remaja ini. Terima kasih semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu atas hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa ibadah pelayanan kami akan kembali pada zaman Nuh, pada zaman Lot. Kami akan diterpa oleh dosa-dosa sampai puncaknya dosa dan akan binasa selama-lamanya. Tapi lewat ibadah pelayanan semacam ini kami bisa Tuhan mengalami sungguh-sungguh penyucian dari Tuhan, mengalami pembaharuan dari Tuhan sampai kehidupan ini berkenan kepadamu, bahkan kehidupan yang sempurna untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih. Terima kasih, kami serahkan ibadah pelayanan kami dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu.
Oh Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu kekurangan-kekurangan kami, ampuni, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, baik yang jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali, jiwa baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami Tuhan, berkemurahanlah bagi kami semua. Terima kasih, lindungi kami semua, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sore kepada seluruh sidang jemaat di tempat ini. Juga selamat sore kepada sidang jemaat yang mengikuti siaran langsung melalui radio, video, internet, baik melalui DVD. Kami mengucapkan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan nyanyian rohani 330. Nyanyian rohani 330. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang pada oh Tuhan. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang pada-Mu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, oleh darah-Mu, oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang pada-Mu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku,
Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku. Kita tetap memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 391 dalam bahasa Inggris. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Holy fire, come help me open up our heads. Holy fire, make this temple hot of faith. Come touch my lips, my heart and my mind. Consume me with your own desire. Give us your holy passion to touch the nation with your love. Holy fire. Holy fire, take the places of the faith. Holy fire, make His temple house of prayer. Come touch my lips, my heart and my mind. Consume me with your own desire. Give us your holy passion. Touch the nation with your love. Revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Silakan duduk kembali. Saya teringat kemarin firman dalam hari Kamis. Saya diingatkan bahwa tahun 2013 ini adalah tahun kegerakan dan tahun penyertaan Tuhan. Artinya kehidupan yang dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Jadi kehidupan yang ingin disertai oleh Tuhan harus ikut di dalam kebangunan maksud saya harus ikut di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Syaratnya cuma satu, yaitu hati yang suci. Kalau hati suci bisa taat dan setia. Mari kita lanjut pujian kita nomor 329. Tinggikan dirimu. Yang bersaksi dipersilakan di depan waktu di tempat digunakan sebaik-baiknya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus.
Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Selamat sore, terima kasih buat kesempatannya. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam ibadah pelayanan. Saya merindunya di ibadah di Kartika Graha, saya bisa ikut sepenuhnya. Dan waktu ibadah di Kartika Graha bersamaan dengan waktu magang. Kalau waktu magang otomatis buat saya itu ancaman, karena waktunya kerjanya pasti shift-shiftan dan tidak menentu. Tapi di sini saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama tentang jadwal harian, tentang ibadah Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu juga. Saya awalnya was-was karena di tempat baru, otomatis saya orang baru itu pasti harus ngikut. Maksudnya apapun yang sudah ditentukan ya itu. Jarang sekali ada orang baru itu sudah minta ini, minta itu. Apalagi kalau jadwal tukar-tukar itu sudah hal yang tabu. Karena saya magangnya di hotel ya, jadi otomatis sisifan. Tapi kemurahan Tuhan, selama jadwal sebulan ini yang sudah dibuat, saya masuk pagi terus. Awalnya Minggu pun saya masuk pagi, tapi saya coba bilang ke supervisor saya. Akhirnya awalnya saya nggak berani selama waktu seminggu itu. Hari Jumat pun saya masih belum berani, saya masih dak-dikduk ini gimana. Tapi firman Tuhan seperti dikatakan pemimpin pujian tadi, tahun ini tahun kegerakan dan tahun penyertaan Tuhan. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong kalau memang ini berkat-Mu saya bisa magang sampai sekarang, ya Tuhan tolong untuk ibadah juga. Akhirnya saya izin, mepet sekali hari Sabtu saya izin, dan ternyata boleh oleh supervisornya. Jadi hari lain saya masuk pagi, kecuali hari Minggu saya masuk siang. Yang kedua, hari ini Sabtu yang lalu saya tidak bisa ikut pelayanan di kaum muda, hanya datang waktu tengah-tengah firman. Karena kalau di hotel otomatis hari Sabtu itu hari yang ramai. Kalau mau menginjakkan kaki keluar dari tempat kerja itu pasti sungkan. Jadi ada aja kerjaannya, intinya gitu. Jadi Sabtu kemarin saya sampai masuk jam 6 pagi, keluar lagi sudah di luar sudah gelap. Saya lupa jam berapa itu, yang jelas sudah gelap. Jadi akhirnya saya mepet sekali sampai di gereja sudah firman. Hari ini terulang lagi. Tapi saya lupa firman beberapa hari yang lalu, tepatnya saya lupa, bahwa pengelola mengatakan bahwa Tuhan sudah berkorban sampai mati di kayu salib demi ibadah pelayanan bangsa kafir. Jadi segala halangan rintangan itu kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita mau disucikan, Tuhan pasti tolong, Tuhan hancurkan segala halangan ibadah itu. Dan saya mengalaminya. Awalnya jam 3 saya sudah berharap saya bisa izin untuk keluar, untuk maksudnya izin ibadah. Tapi ternyata jam 3 itu juga saya ditambahi pekerjaan, dan itu cukup banyak. Saya sudah was-was, saya cuma lihat jam sambil kerja secepat saya bisa. Saya teringat dulu juga saya pernah magang waktu SMK,
mengalami hari Sabtu juga, pekerjaan yang sepertinya mustahil untuk selesai, supaya tidak terlambat ibadah, tapi Tuhan tolong sampai akhirnya saya bisa ibadah. Teringat kesaksian saya itu, saya juga jadi kuat. Saya cuma sambil kerja cuma Tuhan tolong saya rindu melayani. Cuma itu, jadi sambil kerja sambil secepat saya bisa. Dan kemurahan Tuhan, supervisor saya bilang, sudah nggak usah diselesaikan, kau pulang aja, karena supervisornya juga ngajak pulang. Di situ saya bersyukur, malah waktunya saya masih bisa mandi di gereja, saya masih bisa ikut latihan vokal group, itu kemurahan bagi saya. Yang ketiga tentang kebaktian ibadah di Kartika Graha. Dari sejak diumumkan, saya sudah merindu saya bisa ikut penuh, baik pagi maupun sore. Walaupun saya tahu itu tanggalnya pada waktu saya magang. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong seperti firman-Mu bahwa ya Tuhan pasti tolong untuk ibadah pelayanan. Saya cuma berkeyakinan itu dalam hati. Dan Bapak Gembala awalnya mengumumkan KKR-nya di Hotel Haris. Akhirnya saya karena mendengar hal itu, karena dekat waktu magang juga, akhirnya saya memutuskan saya apply di hotel sana aja juga magangnya supaya urus izin-izinnya gampang. Saya sudah apply, ternyata ya memang Tuhan berkehendak lain, ternyata tetap di hotel yang lama. Di situ saya belajar bahwa saya tidak boleh putus asa, tidak boleh berharap manusia, bahwa Tuhan berikan tantangan supaya saya lebih berserah sepenuh. Mungkin kalau KKR-nya di Hotel Haris mungkin beban atau tantangan itu lebih ringan, jadi saya mungkin tidak akan lebih sungguh-sungguh untuk berdoa. Tapi itu baiknya Tuhan beri pelajaran kepada saya supaya saya lebih tekun lagi. Di situ saya waktu tahu beda hotel, akhirnya saya berdoa, ikut doa malam juga. Selasa kemarin saya cuma Tuhan tolong. Saya sudah bilang Bapak Gembala mohon doa juga minta surat izin dari gereja. Untuk meminta izin pun saya masih ada kekhawatiran. Daging saya berkata, ini bisa nggak ya, saya orang baru, masa mau 3 hari langsung izin nggak masuk. Pokoknya daging saya sudah berkata, justru melemahkan iman saya, suara daging saya itu sendiri. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan tolong, jangan ubahkan saya yang khawatir ini. Tadi pagi juga saya sempat bicara sama teman saya, bisa nggak ya kira-kira izin 3 hari gini. Teman saya bilang, nggak bisa, aku aja izin untuk masuk sore aja nggak bisa gini. Saya sudah makin lemah lagi. Tapi saya teringat kembali kesaksian saudara, bagaimana mereka berjuang untuk ibadah di sini. Juga firman yang menguatkan saya tetap Tuhan tolong. Tapi untuk menghadapi supervisor saya masih takut. Karena ada 3 orang supervisor, yang ada supervisor yang cuek dan tidak begitu dekat. Jadi saya masih gemetar. Sampai akhir shift pun, akhir kerja pun saya masih belum bilang. Akhirnya waktu sudah selesai, akhirnya waktu beliau turun tangga, supervisor saya turun tangga, saya memberanikan diri, saya izin. Dan jawabannya sungguh enteng sekali. Oh, ya udah nggak apa-apa. Di situ saya merasa kelegaan. Tuhan sudah banyak tolong hidup saya, yang sebenarnya kalau dilihat masih banyak dosa, nggak layak untuk ikut pembangunan tubuh Kristus. Tapi saya bersyukur saya masih diberi kemurahan untuk mengikuti pembangunan ini. Saya juga rindu supaya hidup saya tetap tergembala, disucikan. Karena saya juga tidak tahu apa yang terjadi besok atau seterusnya. Semua hanya saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih, semoga menjadi kekuatan. Puji Tuhan, biarlah kesaksian tadi menjadi kekuatan bagi kita semua yang menghadapi halangan untuk datang ikut kebaktian di Kartika Graha. Biarlah berdoa supaya halangan yang besar dikecilkan, halangan yang kecil ditiadakan. Mari kita sambung pujian suplemen nomor 70. Tuhan adalah gembalaku. Kita bangkit berdiri lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat 2. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekekor, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan panjang masa. Silakan duduk kembali. Mari kita sambung pujian dalam nyanyian rohani nomor 353. 353. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pada kornya nanti vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Mungkin ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa untuk semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu.
Tiba saatnya kita pada puncak ibadah kita, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan, kita mau percayai, mengiyakan firman, dan biarlah firman urapan Roh Kudus menjadi uluran dua tangan Tuhan yang memberikan kuasa untuk menghapus kemustahilan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 339. Mendengarkan suaramu. 339. Hadiratmu ku bersujud, menikmati kehadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara. Di hadirat-Mu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Kami sudah banyak memuji, membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di daerah Situbondo, Wonosobo, Jember dan sekitarnya, baik yang ada di Tuban, kami serahkan di Surabaya, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Engkau tolong juga Tuhan. Baik yang ada di Bandung, di Jakarta,
di Yogyakarta Engkau tolong semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, baik yang ada di Batam, di Poso, Tuhan tolong semua. Di Medan Engkau tolong, di Samarinda, di Tapin, Kalimantan Selatan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga di daerah-daerah lain, di Madiun dan lain-lain semua, Engkau urapi. Baik yang di luar negeri, Engkau urapi semua Tuhan. Baik yang ada di Jerman, di Belanda, Engkau tolong juga. Baik yang ada Tuhan di Australia, Engkau tolong. Baik yang ada di Korea Selatan, Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu semua Tuhan. Biar Engkau berkemurahan, Engkau berbelas kasihan. Urapi kami semua dimanapun kami berada, supaya bisa mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di Papua juga Engkau tolong, sehingga sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Sehingga kami tidak pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu, menyerahkan, oh Tuhan, semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, pelayanan kami, sampai setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan belas kasih kemurahan. Biar kami bahagia di dalam Engkau, kami ada jaminan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada saat ini. Biarlah damai sejahtera dan bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, Injil Lukas pasal yang 4. Kita sudah pelajari ayat 31 sampai 37. Ini Yesus di dalam bait Allah. Kemudian ayat 38 sampai 41. Yesus berada di rumah Simon Petrus, di rumah ibu mertua Simon Petrus. Ya, masih kita lanjutkan di sini, ya. Di sini pelajaran bagi kita di ayat 31 sampai 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus mengajar di rumah ibadat. Jadi, saudaraku, rumah ibadat tanpa pengajaran, beribadah tanpa pengajaran yang benar, justru sidang jemaat akan kerasukan setan. Ya. Beribadah tanpa pengajaran yang benar, justru sidang jemaat kerasukan setan. Nah, kalau ada pengajaran yang benar, setan menghalangi masih. Ya, setan menghalangi supaya kita tidak bisa mendengar firman pengajaran yang benar. Itu sebabnya Yesus menghardik setan. Perlu mengusir setan. Dalam ibadah harus mengusir setan. Dalam ibadah harus mengusir setan. Saat kita mau menyanyi, mulai ibadah kita usir setan mengganggu dalam menyanyi. Saat mau mendengar firman kita usir setan mengganggu dalam mendengar firman. Sungguh-sungguh. Itu. Kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang yang lain. Itu ayat 38 sampai ayat 41. Tanpa pengajaran yang benar, maka keadaan gereja Tuhan kaum muda seperti ibu mertua Simon yang demam keras, sakit demam keras. Jadi tanpa pengajaran yang benar, nah ini sidang jemaat seperti keadaan ibu mertua Simon Petrus, yaitu demam keras. Nah, ini tidak dingin, tidak panas, suam-suam rohaninya. Dan itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Itu dalam kenajisan, tidak berguna dalam kenajisan. Sudah saya terangkan.
Nah, ketika itu Yesus menghardik juga demam itu, ya, sembuh, dan banyak juga orang-orang yang dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan dari berbagai penyakit. Sekarang ayat 41. Malam ini kita baca ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, ini setan-setan diusir keluar, berteriak, "Yesus anak Allah." Mengaku Yesus anak Allah, tapi Yesus tidak memperbolehkan mereka berbicara. Padahal dia mengakui Yesus ini anak Allah, tapi suruh diam. Tidak boleh. Mengapa demikian? Setan-setan tidak boleh untuk mengakui. Di situ saja sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi di sini mengapa Tuhan melarang setan untuk menyebut atau memberitakan nama Yesus? Ya, melarang setan untuk menyebut atau memberitakan nama Yesus. Ya. Jawaban yang pertama. Jadi setan sudah mengakui Yesus anak Allah, Yesus anak, tapi dilarang oleh Tuhan, disuruh diam. Wah, kenapa ini? Sudah ngaku anak Allah tapi suruh diam. Ya, mengapa begitu? Jawaban pertama, Tuhan mau hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang boleh menyebut dan memberitakan nama Yesus, menyaksikan nama Yesus. Tidak sembarang. Tidak sembarang. Jadi Tuhan melarang setan untuk menyebut, memberitakan nama Yesus. Kenapa? Nomor satu, Tuhan mau hanya orang-orang yang berkenan kepadanya yang boleh menyebut dan memberitakan nama Yesus. Hanya orang yang berkenan kepada. Tandanya apa? Orang berkenan kepada Yesus, kepada Tuhan. Tanda orang berkenan kepada Tuhan. Pertama, memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang benar dan perbuatan iman. Memiliki iman yang benar dan perbuatan iman. Itu orang yang berkenan kepada Tuhan, yang bisa menyeru nama Yesus, yang bisa memberitakan nama Tuhan, menyaksikan nama Tuhan. Orang yang memiliki iman yang benar dan perbuatan iman. Roma 10 ayat 17, iman yang benar itu dari mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Iman yang benar, Roma 10:17 itu ya. Iman yang benar berasal dari mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus, firman pengajaran yang benar. Ya, firman pengajaran benar. Itu kita mendengar, prosesnya kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, kita mengerti, sudah mengerti, percaya, iman. Nah itu, iman yang benar. Jadi kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan daging. Kalau kekuatan daging tidak ngerti, malah menentang. Saya menyampaikan firman juga harus dalam urapan firman Kristus, firman yang diurapi Roh. Jadi prosesnya kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus sampai mengerti, sudah mengerti. Kalau matematika sampai di sini, kalau pengetahuan sampai di sini, mengerti, tahu. Tapi kalau firman setelah mengerti, Roh Kudus menolong kita untuk percaya, yakin kepada firman Allah, menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Saja menjadi iman dalam hati. Setan punya iman. Percaya Yesus engkau anak Allah. Tapi kenapa tidak boleh menyebut nama Yesus? Tidak punya perbuatan iman. Setan punya iman tapi justru perbuatannya melawan firman. Saja itu. Saja di dalam surat Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan mati. Saja iman tanpa perbuatan mati. Saudara, di ayat yang ke-17, Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, sudah punya iman, 17 dulu ya, sebelum ke setan. Kenapa setan tidak boleh? Oke. Ayat 17 ini, kalau sudah punya iman, iman tanpa perbuatan mati. Jadi sesudah kita punya iman di dalam hati, iman harus dipraktekkan. Saja, iman harus dipraktekkan, perbuatan iman. Sesudah kita memiliki iman, maka kita harus memiliki perbuatan iman. Yaitu iman yang dipraktekkan sama dengan taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengar. Iman yang dipraktekkan sama dengan taat dengar-dengar. Nah, kalau sudah taat, ada kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan. Kita bisa menyebut nama Yesus. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Nanti kembali ke Yakobus ya. Kembali ke Yakobus. Jadi kalau iman tidak dipraktekkan, mati iman itu. Seperti imannya setan nanti ya. Nah, tapi kalau dipraktekkan itu perbuatan iman. Taat dengar-dengar. Nah, di situ ada kuasa nama Yesus. Filipi pasal yang ke-2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, setan, yang ada di atas bumi, nabi palsu, dan ada di bawah bumi, antikris dari dalam laut. Itu dikalahkan, kuasa mengalahkan setan. Itu. Jadi kalau kita taat dengar-dengaran, ada iman dan perbuatan iman sama dengan taat dengar-dengar, maka kita bisa menyerukan nama Yesus. Saja yang memiliki kuasa untuk mengalahkan setan. Kita bisa menyeru nama Yesus. Ya, sehingga mengalami kuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Nah, tapi sebaliknya setan punya iman tapi percaya Yesus, engkau anak Allah, tapi perbuatannya tidak cocok. Ya, kembali ke Yakobus 2. Jadi setan itu punya iman. Yakobus pasal 2 tadi ayat 18 atau langsung 19 dan 20. Tadi ayat 17 aku sudah diterangkan. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Nah, ini lain kali setan lebih hebat dari kita. Kalau setan ketemu Yesus gemetar. Ketemu firman Allah gemetar. Kita kaum muda seringkali dengar firman, lihat foto, ngomong-ngomong. Wah, tidak gemetar itu namanya. Setan itu gemetar. Kalau melihat Yesus gemetar. Mendengar firman gemetar. Mendengar suara Tuhan gemetar. Takut dia. Nah, kaum muda seringkali malah guyonan. Lihat foto, tulis-tulisan, kamu sedang apa? Ya, lagi melamun. Kamu sedang apa? Ya, jangan-jangan ada yang lagi SMS-an. So, wah, kalah dengan setan, gawat. Gawat kaum muda semacam. Hati-hati. Ya, gawat kaum muda semacam. Sungguh-sungguh, setan punya iman, cuma setan tidak punya perbuatan iman. Justru perbuatannya melawan firman. Nah, itu tidak boleh menyebut nama Yesus. Yesus tidak mau. Ayat 20, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan, iman yang kosong, iman yang mati. Setan iman yang kosong, mati. Punya iman tapi perbuatannya bukan perbuatan iman. Justru melawan iman, melawan firman perbuatan. Itu iman yang kosong. Iman yang mati. Tidak boleh menyebut nama Yesus. Memberitakan nama. Hanya orang yang punya iman dan perbuatan iman. Taat dengar-dengar. Itu yang bisa menyebut nama Yesus. Dan ada kuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Semoga kita bisa mengerti pada malam ini. Jadi ini kenapa setan tidak boleh menyebut atau memberitakan nama Yesus. Nomor satu, Tuhan hanya mau orang yang berkenan kepadanya, yang bisa menyerukan nama Yesus. Tandanya memiliki iman yang benar. A. Dan perbuatan iman. B. 2 Timotius 2 ayat 9. Tandanya ya, yaitu tanda orang berkenan itu adalah orang yang benar dan suci. Orang yang benar dan suci. Itu tanda orang berkenan kepada Tuhan. Yang bisa menyeru nama Tuhan. Orang benar dan suci. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 surat 2
Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah ini. Orang yang menyebut nama Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Orang benar dan suci. Meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa. Sehingga itu orang yang benar dan suci. Sama dengan meninggalkan kejahatan dan dosa-dosa. Nah itu yang boleh menyebut nama Yesus. Sehingga orang yang berkenan. Nah, kalau menyebut nama Yesus tadi tidak taat, tidak benar hidupnya, lalu mencoba menyebut nama Yesus, memberitakan nama Yesus, justru dia nanti yang digagahi oleh setan. Bukan setan lari, tapi digagahi dia oleh setan. Ya, mari Kisah Rasul 19 13 sampai 16. Nah, ini menyeru nama Yesus untuk mengusir setan. Setan lari kalau kita dengan iman, dengan hidup benar. Ya, menyeru nama Yesus, betul-betul setan lari, betul-betul. Ya, tapi kalau tidak, justru setan menelanjangi kita. Menelanjangi. Kisah Rasul 19 ayat yang Kisah Rasul 19 ayat yang ke-13 sampai 16. 13-16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah-rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jangan sembarangan. Ya? Nah ini semoga kita bisa, orang yang menyebut nama Yesus tanpa kebenaran, kesucian, tanpa ketaatan, ya, hanya akan digagahi oleh setan. Dia akan menjadi telanjang, semakin najis, ya, semakin najis dan dipermalukan. Tidak bisa dipermuliakan bersama Tuhan. Telanjang, semakin najis dan dipermalukan. Tidak bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, ini sungguh-sungguh tentang nama Tuhan. Ya, waktu setan diusir keluar, Yesus anak Allah, suruh diam. Tidak boleh. Sebab Tuhan mau hanya orang-orang yang berkenan kepadanya, yang menyebut namanya dan memberitakan namanya, menyaksikan namanya. Tanda orang berkenan, punya iman, perbuatan iman. Setan tidak punya. Punya iman tapi perbuatannya menentang. Dan kedua, benar dan suci. Setan tidak benar, tidak suci. Dusta, buat jahat. Nah itu setan tidak boleh menyeru. Sebaliknya, orang yang tidak benar, tidak taat, menyeru nama Yesus, justru dia akan digagahi oleh setan. Ditelanjangi oleh setan. Saja semakin najis hidupnya dan betul-betul dipermalukan hidupnya dan tidak bisa dipermuliakan. Ini jawaban pertama. Ya, kenapa Tuhan melarang setan untuk menyebut namanya dan memberitakan namanya? Saja ini tidak bisa, saja karena tidak berkenan kepada dia. Yang kedua, saja kenapa tidak boleh menyebut Tuhan? Sebab hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan rahasia. Hubungan kita dengan Tuhan dirahasiakan. Hubungan rahasia. Saja, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan rahasia. Hubungan rahasia. Itu tidak sembarangan. Hubungan rahasia. Ya. Tidak sembarangan orang boleh tahu, boleh menyebut nama Yesus. Hubungan rahasia. Rahasia apa itu? Efesus 5 mulai ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 31. Efesus pasal 5 ayat yang ke-31. Ya. Rahasia ini besar
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Mulai 31 dan 32 maaf. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi sebab hubungan Kristus dengan jemaat, hubungan rahasia, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang rahasia, tidak sembarangan menyebut rahasia. Saja hubungan rahasia. Rahasia apa? Rahasia yang besar agung adalah rahasia nikah. Rahasia nikah. Nikah yang rohani. Saja rahasia nikah yang rohani. Hubungan nikah yang rohani antara Kristus sebagai kepala suami mempelai laki-laki dan sidang jemaat sebagai tubuh istri mempelai wanita. Hubungan suami istri, hubungan mempelai pria, hubungan nikah yang rohani, hubungan Yesus sebagai kepala mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai tubuh mempelai wanita surga. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah harus memuncak hubungan mempelai pria, hubungan mempelai pria dan hubungan mempelai wanita. Hubungan kepala dengan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Kita seringkali bangga, kami anak Allah, dia bapak yang baik, baik boleh. Tapi nanti ada anak terhilang. Anak terhilang. Kami domba-domba, Tuhan gembala yang agung, gembala yang baik, menuntun kami ke masa depan yang baik. Tapi ada domba terhilang, terpisah. Terpisah. Ya. Yesus adalah tabib yang ajaib. Boleh. Waktu sakit kita butuh. Setelah sembuh, tidak butuh lagi Yesus. Terpisah. Nah, ditingkatkan. Sampai hubungan Yesus adalah mempelai pria surga, kepala. Kita adalah mempelai wanita, istri. Itu tubuh. Hubungan kepala tubuh tidak bisa dipisahkan oleh apa. Hubungan kepala dengan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Jadi hubungan kita dengan Yesus harus memuncak. Dari anak dengan bapa, hubungan anak dengan bapa. Hubungan domba dengan gembala, murid dengan guru, baik. Hubungan pasien dengan tabib yang ajaib, boleh. Terus harus meningkat sampai hubungan kepala dengan tubuh yang tidak bisa dipisahkan oleh apa. Hubungan mempelai pria dan mempelai wanita. Kepala dengan tubuh yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kenapa demikian? Kenapa hubungan kita harus meningkat dengan Yesus? Ini pertanyaan. Kenapa hubungan kita harus meningkat dengan Yesus? Sebab dosa-dosa kejahatan dan kenajisan di dunia ini semakin memuncak juga. Sampai dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Sampai dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Yang sudah terjadi di zaman Nuh dan zaman Lot. Yang menarik hukuman Tuhan dari surga. Hukuman Tuhan atas dunia. Saja, itu. Menarik hukuman Tuhan. Menarik kebinasaan. Ini kenapa hubungan kita dengan Tuhan harus makin meningkat. Sebab dosa kejahatan dan kenajisan di dunia makin memuncak. Sampai puncaknya dosa itu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai ragam penyimpangan seks, nikah yang salah. Sampai nanti terakhir seks bebas. Nanti diakui juga oleh gereja. Nanti seks bebas diakui oleh gereja. Sudah selesai, itu puncak dosa. Tinggal tunggu satu. Homoseks, lesbian sudah diakui. Banyak gereja mengaku. Nikah yang salah, kawin campur, tidak seiman dinikahkan sudah. Kawin cerai sudah dinikahkan di gereja. Diberkati dan lain-lain. Sampai terakhir nanti kawin mengawinkan. Seks bebas nanti diakui. Dengan logika itu. Pakai logika. Kawin campur ya begini, begitu. Daripada begini. Kawin cerai ya daripada dia tidak kuat nanti berbuat zina ya lebih baik. Pakai logika. Nanti kawin homoseks juga. Ya ini dilahirkan begitu bagaimana ya. Ini hak asasi dan lain-lain. Nanti sampai seks bebas juga. Ya daripada kawin cerai. Ya lebih baik tidak usah surat. Sudah terserah. Nanti diakui.
Di situ hubungan kita makin meningkat. Kalau turun, habis. Kalau hubungan dengan Tuhan tidak memuncak, malah menurun, maka pasti kehidupan itu diterjang oleh dosa Sodom Gomora. Puncaknya dosa Sodom Gomora. Dan binasa selama-lamanya. Pasti diterjang. Nggak kuat gitu. Kalau hubungan kita tidak meningkat dengan Tuhan sampai kepala dengan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Nggak kuat, diterjang oleh dosa. Puncaknya dosa. Sampai dosa-dosa Sodom Gomora. Betul-betul sampai binasa. Nah, semoga kita. Jadi sekarang tanda hubungan kepala dengan tubuh. Mempelai pria dengan mempelai wanita. Tadi tanda orang berkenan. Yang boleh menyebut nama Yesus orang berkenan. Yang punya iman, perbuatan iman, taat. Hidup benar dan suci. Itu boleh menyeru nama Yesus. Yang kedua, kenapa setan tidak boleh menyeru? Sebab ada hubungan rahasia. Jadi orang yang punya hubungan rahasia ini yang boleh menyeru. Hubungan kepala dengan tubuh. Boleh menyeru nama Yesus. Apa itu tandanya? Tanda hubungan kepala dengan tubuh. Mempelai pria dan mempelai wanita. Hubungan kesucian. Hubungan kesucian. Efesus 5, 25 sampai 27. Itu. Tuhan memandikan kita dengan air dan firman. Tuhan memandikan kita dengan air dan firman. Efesus 5, Efesus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 27. Untuk memandikan kita, Yesus harus mati dulu di kayu salib. Kalau tidak mati di kayu salib, tidak bisa memandikan, tidak bisa menjangkau kita. Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, sempurna. Jadi ini tanda hubungan kepala dengan tubuh. Mempelai pria mempelai. 1A, hubungan kesucian. Yesus sebagai mempelai pria surga, sebagai kepala, memandikan, menyucikan kita sebagai mempelai wanita, sebagai tubuhnya. Dengan air dan firman. Dengan air dan firman. Air menunjuk baptisan air. Air menunjuk baptisan air. Nah, penting kaum muda. Kalau mau menyeru nama Yesus, lewat baptisan air dulu disucikan. Dibersihkan lewat baptisan air. Air baptisan air. Sesudah itu air firman Allah, air hujan, firman pengajaran. Sudah lewat baptisan air, yaitu kita dikuburkan bersama Yesus di dalam air. Kita bangkit keluar dari air, bangkit bersama dia dalam hidup baru. Hidup dalam kebenaran, dosa-dosa dihapuskan semuanya. Tapi belum cukup. Sesudah menyelam dalam air dikuburkan, harus menyelam dalam air hujan, firman pengajaran. Disucikan double, air dan firman. Air hujan, firman. Sesudah menyelam dalam baptisan air, harus menyelam di dalam air hujan, firman pengajaran. Air hujan, firman pengajaran. Untuk menyucikan kita sampai sempurna, tidak bercacat celah seperti Yesus. Sempurna, tidak bercacat celah, tidak ada dosa lagi seperti Yesus. Sedikit demi sedikit masuk gereja, dibersihkan dosa A, dibersihkan dosa B, misalnya dosa itu sampai set, terus dimandikan dosa A, jangan berbuat lagi, sudah bersih, dosa B, dosa C, sampai dosa set betul-betul sudah sempurna, tidak bercacat celah seperti Yesus. Nah ini hubungan rahasia, penyucian, ada baptisan air, sudah baptisan, air hujan, firman pengajaran. Itu hubungan rahasia, dimandikan. Hubungan rahasia. Masa mandi mau rame-rame di luar? Rahasia mandi. Hubungan rahasia. Saya lihat dimandikan, disucikan. Tidak heran banyak orang tidak tahu.
Kaum muda masuk gereja, lama sekali firman-Nya. Loh, enggak tahu dia kalau kita sudah sedang dimandikan. Sedang dimandikan dengan air hujan firman pengajar. Air hujan firman pengajar. Kita sedang dimandikan sampai bersih, suci, sempurna seperti Yesus. Sempurna. Kalau tidak mau disucikan, kalau menolak firman pengajaran, tidak mau disucikan, nah, nanti dosanya itu yang tetap. Saja, cacat celanya menjadi permanen. Cacat celanya. Yeremia 23 ayat 40, dosanya kekal. Ya, Yeremia 23 ayat yang ke-40. Yeremia 23 ya. Yeremia 23 ayat 40. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal, noda yang kekal, yang tidak akan terlupakan. Kalau kita menolak penyucian oleh air hujan firman pengajar, maka dosa akan menjadi kekal, aib menjadi kekal, menjadi kekal. Sempurna dalam dosa, dalam kejahatan, kenajisan. Itu Babel yang akan dibinasakan selama-lama. Tubuh Babel, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, tinggal mau jadi mempelai wanita Kristus atau mempelai wanita setan. Kalau sempurna, tidak bercacat celah, sempurna seperti itu mempelai wanita Yesus yang siap menyambut kedatangan Yesus. Tapi kalau tidak mau disucikan, dosanya kekal, aibnya kekal, sempurna, permanen, sempurna. Sempurna dalam kejahatan, kenajisan, menjadi Babel, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama. Nah, ini hubungan rahasia kepala dengan tubuh. Satu, kesucian kepala suci, kita suci, kita disuci. B, hubungan kasih kepala dan tubuh. Kepala itu suami mempelai pria, tubuh itu istri mempelai wanita. Hubungan suami istri itu hubungan kasih. Hubungan kasih saja, hubungan kasih. Efesus 5 tadi ayat 25. Nah, ini dia sebagai suami mempelai pria surga, dia membuktikan kasihnya sampai mati, menyerahkan nyawa bagi kita. Sampai menyerahkan nyawa bagi kita. Nah, ini bukti kasihnya kepada kita. Ya, bukti kasihnya kepada kita. Dia menyerahkan nyawa. Efesus 5 ayat 25 tadi. Ayat 25. Ya. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini bukti. Yesus sebagai mempelai pria surga membuktikan kasihnya kepada kita sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Di kayu salib, Yesus mengasihi kita yang berdosa ini. Bukan manusia baik, manusia berdosa. Di kayu salib, Yesus mengasihi kita manusia berdosa. Sampai mengasihi orang yang memusuhinya. Sampai mengasihi orang yang musuh. Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai mengasihi orang yang memusuhi, menyalibkannya, membunuhnya, dikasih. Jadi di kayu salib, Yesus mengasihi manusia yang berdosa, bahkan sampai mengasihi musuhnya, orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Ini yang disebut kasih sempurna bagaikan matahari. Kasih yang sempurna bagaikan matahari. Ini kekurangan saya juga, kekurangan kita banyak kali mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi kepada musuh kita memusuhi. Itu saja. Itu. Ini teguran bagi saya juga. Saja matahari tidak memandang orang benar, orang tidak benar, penjahat, semua disinari, disinari. Matahari. Matius 5, 43, 45, 48. 43 sampai 45 dan 48. Matius 5, 43, 45 dan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini kasih sempurna. Bagaikan sinar matahari yang dipancarkan ke bumi. Tanpa matahari tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Tanpa matahari tidak ada kehidupan. Nah, ini yang kita pohonkan malam ini. Kasih matahari. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sampai bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Orang yang merugikan kita. Saja, orang yang menyakiti kita. Kita bisa mengasihi. Kita bisa mengasihi. Saja, ini yang kita butuhkan. Kasih matahari. Kasih matahari. Saja, semoga kita bisa mengerti. Semoga. Saya juga membutuhkan malam ini. Karena diukur masih kurang kasih. Kalau orang itu baik pada kita, kita membela dia dan lain. Tapi kalau orang itu menyakiti, masih kadang kasih pelajaran, kasih ini. Kita seringkali masih begitu. Saya juga. Tadi saya dari Singapura saya senang-senang, ya. Saya merasa damai. 2 hari melayani orang sakit di sana. Saya banyak berdoa dan lain-lain. Senang-senang. Pulang, sudah masalah lagi. Ya. Belum air, ada tamu, air panasnya tidak saya sudah tidak bisa ngomong. Ada tamu dari Bintuni, kami ke Bintuni begitu dilayani. Ini sudah makan atau belum, tidak tahu orangnya. Ditanya ada yang tidak tahu juga. Sudah pusing. Ditambah lagi ada seorang hamba Tuhan. Ini macam-macam sama saya ini. Ini tidak nganggap aku, kasih pelajaran juga ini. Salah saya. Salah. Sempat saya menelpon orang. Aku salah. Tidak usah dianggap tidak pernah ngomong apa. Tidak pernah. Salah. Ternyata masih kurang kasih. Masih kurang. Ya, kasih matahari itu harus dijangkau. Harus dijangkau. Ya, banyak menyembah. Saat kita menyembah memandang wajah Yesus. Ya, dari situ sinar matahari dari wajah Yesus dipancarkan kepada kita. Serap sebanyak-banyaknya. Kasih. Dan saya sebagai gembala masih kurang. Masih kurang. Saja masih kurang. Sampai bisa mengasihi musuh, orang yang menyakiti kita dan lain-lain. Sampai bisa mengasihi dia. Itu baru betul-betul kasih matahari. Tidak mungkin Tuhan menyinari matahari. Ini golongan orang jahat. Tidak usah. Kelap-kelip aja. Tidak usah. Yang sana yang terang. Bagi-bagi mataharinya. Ke sana, itu daerah kiri itu. Melawan Tuhan. Tidak usah. Tidak. Semua sama. Amin. Semua sama. Yuk. Malam ini biarlah kita mendapatkan kasih matahari itu sungguh-sungguh. Benar-benar damai sejahtera. Benar-benar damai. Kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, bisa mengasihi orang yang baik. Sudah bahagia. Apalagi kita mengasihi musuh. Saya percaya lebih berbahagia lagi. Amin. Lebih berbahagia. Orang yang merugikan, menyakiti kita, kita kasih. Betul-betul kita lebih berbahagia. Lebih berbahagia, lebih damai sejahtera malam ini. Mari, kegunaan kasih matahari. Kegunaan kasih matahari. Memberi panas. Kasih matahari memberi panas kepada kita. Memberi panas. Artinya, menghangatkan hidup rohani kita. Menghangatkan kerohanian kita supaya tidak dingin rohani. Tidak suam-suam. Menghangatkan kerohanian kita. Sehingga tidak dingin rohani, tidak suam-suam, tidak dingin rohani. Tidak beku rohaninya. Selalu hangat. Sama dengan selalu setia berkobar-kobar. Dalam memuji Tuhan. Dalam mendengar firman. Dalam beribadah dan melayani Tuhan. Dalam ibadah pelayanan. Mulai dari memuji Tuhan. Mendengar firman, menyembah Tuhan. Sampai melayani Tuhan sesuai jabatan manusia. Itu ibadah pelayanan. Berkobar-kobar. Setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada kita. Mulai dari menyanyi, mendengar firman, setia berkobar-kobar. Menyanyi, mendengar firman, berdoa, setia berkobar. Dan dalam pelayanan-pelayanan sesuai jabatan. Mungkin grup kur, musik, berkhotbah dan semua setia berkobar. Hangat, tidak dingin, tidak beku. Tidak beku kasih. Semoga kita bisa
B. Memberi tenaga, kekuatan. Tenaga surya sekarang ya sedang digalakkan. Memberi tenaga, kekuatan bagi kita semua. Kekuatan. Saudara, memberi kekuatan. Saudara, memberi kekuatan bagi kita semua. Kekuatan ekstra. Untuk apa? Yang pertama, untuk melawan segala dosa, godaan, kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita menang. Saudara, seperti tadi ada halangan, kita menang. Saudara, kekuatan ekstra untuk menghadapi dosa-dosa, godaan-godaan, kelemahan-kelemahan daging. Sehingga kita menang. Untuk apa lagi? Kekuatan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Di awan yang permai. Kita tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa. Selalu mengucap syukur. Itu menanti kedatangan. Kita tidak pernah kecewa, putus asa. Kekuatan untuk selalu menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saja, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini menanti kedatangan Tuhan kedua kali. C. Memberi terang. Matahari itu memberi terang. Saja, memberi terang. Memberi terang. Untuk apa ini, saudara? Saat mendung gelap melanda kehidupan kita, saat mendung gelap dan hujan melanda, hujan pencobaan melanda kehidupan kita, maka jika ada matahari bersinar terang, di situ akan kelihatan, akan muncul pelangi kemuliaan Tuhan, pelangi kemurahan Tuhan, pelangi kemuliaan Tuhan, pelangi kemurahan Tuhan. Saja, pelangi kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ini perang. Pelangi. Saja, ayo ada kemuliaan Tuhan. Kalau ada sinar matahari, saat kita menghadapi mendung yang gelap, menghadapi hujan pencobaan yang dahsyat, kalau masih ada sinar matahari, akan muncul pelangi kemuliaan Tuhan. Pelangi kemuliaan Tuhan. Saja, pelangi kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Yang pertama, kemuliaan Tuhan. Mengadakan mujizat secara jasmani. Mengadakan mujizat secara rohani dulu. Keubahan hidup. Dan mujizat secara jasmani. Saja, itulah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebagai contoh, keluarga Betania. Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka menghadapi Lazarus yang sudah mati 4 hari menjadi bangkai. Menghadapi Lazarus yang mati 4 hari menjadi bangkai. Busuk menjadi bangkai. Saja, tetapi di situ ada kemuliaan Tuhan. Ada pelangi kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya, ada pelangi kemuliaan Tuhan. Saja, ada pelangi kemuliaan Tuhan. Ayo, kalau ada kasih Tuhan, kita percaya, iman ditambah kemurahan belas kasih, sungguh-sungguh ada pelangi kemuliaan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal 11, ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dan Lazarus dibangkitkan kembali. Ini kemuliaan. Secara rohani, mengadakan mujizat secara rohani, itu kemuliaan Tuhan. Memandang wajah Tuhan malam ini dengan iman. Iman dari wajah Tuhan akan bersinar matahari untuk mengubahkan kehidupan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Dari yang busuk menjadi baik. Yang busuk menjadi baik. Kehidupan yang berdosa, dalam puncaknya dosa menjadi benar kembali. Yang busuk menjadi baik. Wajah yang buruk menjadi berseri. Orang berbuat dosa itu wajahnya buruk. So, ya, ingat kaum muda ya, kalau lagi najis,
jahat, buruk wajahnya. Tidak ada sinarnya. Lagi iri, lagi dendam, buruk. Lagi tidak taat, wajahnya itu bersinar. Buruk. Wajah tidak bersinar, buruk. Buruk. Buruk sekali. Saya sebagai gembala mengalami dulu baru datang di Malang. Dia kok wajahnya perempuan, kasihan sekali. Kenapa begitu wajahnya jelek sekali? Oh, ternyata dia dengar gosip ini itu. Tapi setelah dia baik, mendengar firman, saya bilang istri, cantik ternyata dia ya. Manis dia itu orangnya. Dari dulu kok kayak singa aku lihat ya. Dari hati memendam dosa, kenajisan, menendam kepahitan, dendam, iri, gosip-gosip. Jelek, tidak bersinar wajahnya. Tidak bersinar. Tapi kalau malam ini ada matahari menyinari, berseri kita. Amin sagu, berseri. Kalau yang busuk dikeluarkan semua, wajah kita berseri. Wajah kita berseri. Jangan sampai saja tidak enak hati dengan orang tua, dengan jelek, sungguh-sungguh. Tidak berseri wajah, tidak berseri. Jangan menyimpan dosa. Ayo, biarlah wajah kita berseri malam ini. Wajah kita berseri. Yang busuk jadi baik, yang jahat najis jadi benar. Maka wajah yang buruk jadi wajah yang berseri malam. Wajah yang berseri. Itu mujizat secara rohani. Tidak peduli sudah bangkai, sudah busuk, sudah. Ayo kalau disinari oleh Tuhan, hidup benar. Hidup benar. Tinggalkan yang busuk, hidup benar, wajah mulai berseri. Wajah mulai berseri. Amin. Saudaraku, wajah mulai. Itu mujizat rohani. Mujizat jasmani terjadi juga. Bangkai menjadi saudara, pulih kembali. Saudara, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau sudah yang rohani diubahkan, mujizat rohani, mujizat jasmani tidak yang mustahil. Mujizat jasmani terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Inilah wajah berseri bahagia. Tinggal menyusul yang jasmani. Mujizat jasmani. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, terus pandang wajah Yesus sampai jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Kita akan terangkat di awanan, menyeru nama Yesus, menyeru haleluya, menyeru nama Yesus. Sampai selama-lamanya bersama dengan dia. Sampai selamanya bersama dengan dia. Nah inilah saudara ya. Jadi ketika Yesus mengusir setan berteriak mengaku, Yesus anak Allah, engkau anak Allah. Dabul. Karena Tuhan hanya mau yang menyebut namanya orang yang berkenan. Punya iman, perbuatan iman, taat, benar, dan suci. Itu yang bisa. Kalau tidak malah digagai. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan, hubungan rahasia, tidak boleh sembarangan. Rahasia. Apa rahasia itu? Hubungan nikah. Kepala dengan tubuh, suami istri, mempelai pria, mempelai wanita. Atau itu kesucian. Satu, harus dimandikan double. Dimandikan double, baptisan air sudah ditenggelamkan dalam air hujan pengajaran, ditenggelam. Yang kedua hubungan kasih, biar matahari disinarkan kepada kita pada malam ini. Apapun keadaan kita, kalau ada sinar matahari, wajah nomor satu sudah berseri lebih dahulu. Kita bahagia dan yang lain akan menyusul. Mujizat jasmani akan terjadi. Amin saudara. Yang mustahil menjadi sampai kita sempurna seperti Yesus. Menyeru namanya, menyeru haleluya, menyeru nama Yesus sampai selama-lamanya bersama dengan dia selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Ada pelangi malam ini, apapun yang terjadi ada pelangi. Ayo, kita sedang di mana sulit apapun, mohon pelangi kemuliaannya ada. Matahari disinarkan, pelangi kemuliaannya ada di tengah kita. Seperti keluarga Maria ini, mendung, hujan lebat. Sudah tidak ada harapan, Tuhan tolong. Mari bangkit berdiri di tempat yang ada. 247. Ya. Belajar ini lagu. Oh, bukan. Pelangi 234. 234. Jadikan aku pelangi. Mari.
berliku kehidupan ini. Jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalang. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati bagaikan pelangi setiap saat panjangkan damai? Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang. Percaya, apapun yang terjadi, percaya. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambing. Iman percaya dengan berliku-liku kehidupan, berliku-liku kehidupan ini. Jalan mana yang harus kulalui? Dapatkah hati datang padamu? Kulayangkan pandang, kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai? Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, mungkin ada yang bimbang denganku, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambing. Iman percaya dengan percaya kepada Dia. Tuhan, tolong kita. Haleluya. Tuhan, ubahkan wajah berseri kaum muda. Yang mustahil menjadi tidak, yang buruk menjadi baik, masa depan yang buruk jadi baik, semua jadi indah, jadi baik. Haleluya. Jangan bimbang, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Serahkan hidup kepada Dia. Haleluya. Dengan semua tundukkan kepala, tutup mata.
pegang kami semua Tuhan. Tolong kami kaum muda semua. Lagi denganku, haleluya. Yang mau mengangkat tangan kepada Tuhan, tolong kami. Kami percaya kepadamu. Engkau pegang kami, sinari kami Tuhan malam. Engkau tolong kami. Haleluya. Mungkin sudah sedang mendaki bukit yang terjal. Sulit hari-hari ini, najis, kotor. Serahkan kepada Dia. Tuhan, peganglah tanganku ini denganku. Sampai mantap sekali lagi. Kalau mantap baru sembah Dia. Haleluya. Peganglah saya Tuhan hari-hari. Sinari saya Tuhan. Sekali lagi, penuh permohonan kepada Tuhan. Hidup saya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Oh, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Pegang kami, sinari kami Tuhan, sampai ke dalam hati yang keras ini Tuhan. Sinari hati yang gelap, yang busuk Tuhan. Sinari Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Mujizatmu terjadi. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau, memandang Engkau muka dengan muka. Haleluya. Kami bahagia bersama. Turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya merasa ada yang sangat berat mungkin. Semua tutup mata. Tundukkan kepala. Mungkin bagaikan mendaki bukit terjal hari-hari ini. Gagal mungkin. Sulit mungkin. Najis mungkin. Jatuh mungkin. Dan lain-lain. Ayo. Kalau dipegang Tuhan, disinari. Masih bisa tertolong. Masih bisa tertolong. Semua tutup mata, jangan melihat. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan lagi. Pelan-pelan kepada Tuhan. Apa? Sebutkan semua. Sebutkan. Mungkin kering hari-hari ini. Bangkai. Busuk kering. Tidak rasa apa-apa lagi. Yang ada rasa dendam dan lain-lain. Yang ada rasa tidak suka dan lain-lain. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Sinari kami. Manusia berdosa. Ya. Manusia gagal ini Tuhan. Sinari Tuhan. Sinari Tuhan. Kami bisa bahagia di dalam Engkau, berseri-seri kami Tuhan. Haleluya, sinari Tuhan. Dan mujizat-Mu terjadi Tuhan, sinari. Sinari semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Kau muda, sucikan semua. Gembalakan semua. Baik di sini di WN4 Surabaya. Yang tergembala jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bimbingan tangan Tuhan. Hidup benar, suci dan sempurna. Yang sudah undur kaum muda di sini.
di WN4 Surabaya. Tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kaum muda yang sudah bekerja, berkati dengan berkat dari surga. Engkau tolong, buka jalan semua, utang piutang lain Engkau tolong semua. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah berhikmat akal budi, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Lulus dengan baik semua, nama-Mu dipermuliakan. Mencari sekolah baru Engkau tolong semua. Memulai sekolah baru Engkau tolong semua. Mohon kemurahan, beri masa depan yang indah, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur kepadamu. Biarlah kami kaum muda selalu hidup dalam tangan-Mu, selalu disinari oleh matahari kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Sampai sama mulia dengan Engkau. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada, kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka semua Tuhan. Engkau selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama dalam pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai kaum muda semua. Dalam gerakan hujan akhir, mulai di Hotel Kartika Geraha, Engkau pakai semua, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih, sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan di Hotel Kartika Geraha Malang. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap tadi, mari segera. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi. Bila ku ingin datang padamu, kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat? Tuhan berikanlah kuasa, jadikan aku pelangi. Bila mendaki bukit, janganlah diombang-ambing. Iman percaya, Tuhan peganglah tangan. Tuhan peganglah tanganku. Bila mendaki bukit, janganlah diombang-ambing. Iman percaya. Besok pagi di sini 7/4 kebaktian umum. Ya, kaum muda bisa menggunakan hari libur datang kepada Tuhan, disinari, dipegang, disinari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Menjadi saksi bagi yang lain, kaum muda yang lain untuk bisa datang pada Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis adalah ibadah persekutuan, kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Hotel Kartika Geraha. Selasa sore jam 5:30 sore, dan Rabu pagi jam 9, Rabu sore jam 5:30, Kamis pagi jam 9, dan Kamis sore jam 5:30 sore. Berusaha untuk bisa datang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan semuanya. Baik, doakan juga untuk Tuhan membukakan firman sebagai pembuka jalan semuanya. Baik, Tuhan memberkati. Ya, Sabtu tetap kaum muda remaja semacam ini jam 5:15 di tempat ini. Tuhan memberkati. Di Surabaya, WN4 Surabaya, hari besok sore
kebaktian umum sekolah minggu 4:30, kebaktian umum jam 6:45. Sesudah itu semua kebaktian dialihkan di Malang Selasa, Rabu, Kamis seperti tadi. Sabtu tetap kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman yang lain untuk bisa datang. Kaum muda yang mau bersaksi kepada teman yang lain, ada leaflet masih ada, ya bisa dibagikan ini saja. Ada leaflet yang masih bisa dibagikan untuk teman-teman supaya bisa datang. Mungkin di sekolah dan lain nanti bisa ngambil di depan. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian ini malam. Yang berulang tahun tanggal 13 sampai 19. Eka Putra Rizky Agung Nugroho Surabaya 16 Juli. Dahlia Yulita 17 Juli. Ripka Kristi Yulianova 18 Juli. Dan lain-lain, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa buat yang berulang tahun, baik hari ini dan selanjutnya, disebut nama atau tidak. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan dari surga, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga, terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Pakailah kaum muda dalam gerakan hujan akhir, bagaikan keledai muda yang dinaiki Engkau ke Yerusalem baru Tuhan. Namamu dipermuliakan. Terima kasih. Latihan kor kaum muda, Tuhan memberkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu Tuhan. Kami menjadi saksi bagi yang lain. Terima kasih. Rombongan-rombongan yang akan datang dari manapun, Tuhan jaga lindungi dalam perjalanan malam ini dan lain semua. Engkau lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terhalang, Tuhan tolong semua. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.